Selamat pagi semua. Selamat pagi ya anak didik kami. Kembali lagi nak ya, kita belajar. Tetap semangat walaupun sistem daring gini. Ya, tanpa berlama-lama Ibu masuk langsung ke materi. Ya, lihat sini menentukan fungsi jika fungsi komposisinya diketahui. Berarti ini balikannya ya kan, balikan kemarin. Kalau kemarin kita mencari fungsi komposisi, kalau fungsinya diketahui, misalnya ada dua fungsi nih, ada fungsi f, x dan gx, diketahui berapakah fungsi komposisinya, kan biasanya seperti itu. Nah, kalau sekarang materi sekarang kita dibalikkan. Gimana kalau nanti misalnya nih fx nya ada g dot x nya ada di n. Ini tanya apa? gx berapa? Nah, ini seperti ini. Nah, bisa juga nanti yang diketahui gx nya ditanya fx nya berapa. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dan Ibu akan menjelaskannya berdasarkan contoh aja biar kalian lebih paham. Caranya gimana? Kita bergerak dari soal aja, dari contoh soalnya. Misalnya nih ada satu contoh. Ada satu soal yang misalnya diketahui fx-nya. Diketahui fx-nya itu x per fx sama x per 1 dikurang x. Ya, misalnya fx ini dan f dot g aja. F dot g x nya itu sama dengan min x ya. Misalnya ini ada soal seperti ini. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Kalau ditanya gx nya berapa, kan gitu kan. Oke, kita jawab. Nah, lihat nak, ingat kembali konsepnya. Kalau kemarin dia f dot gx ini itu kan kemarin si g dimasukkan ke si f, g dimasukkan ke f. Ini f dot, kita bergerak dari sini ya, f dot gx itu sama dengan min x. Oke. Nah, ini kan kemarin konsepnya si gx ini kita masukkan ke si f, ya kan, dengan cara mengubah koefisien x menjadi gx ya. Berarti lihat di sini. Ini fx-nya apa nak? X per 1 dikurang x. Oke. Berarti lihat, perhatikan si fx-nya. Fx-nya kan x per 1 dikurang x. Nanti kita masukkan setiap yang ada x menjadi gx. Ya. Maka ini x berarti jadi gx ya. Gx atau kita ulangi dulu biar kamu mau gampang. Mungkin nanti bagian dari sini kan, berarti f gx sama dengan min x. Oke. Berarti maka ini artinya kan setiap si f x dari si f itu milik si gx. Kita ubah jadi ini gx ya per 1 dikurang gx. 1 dikurang gx. G gimana? 9 gimana? G gini nak, biar nggak salah. Gx 1 dikurang gx, nggak nampak lagi nih. Oke, ini berarti masih sama dengan min x. Ibu naikkan ke atas ya.
Oke, dari sini ini kamu boleh langsung kali silang ya. Maka gx sama dengan min x. Kali silang kan berarti ini ke bawah, ini kan kali 1 tinggal gx kan. Ini kali sini ya, min x dikali 1 dikurang gx. Oke. 1 dikurang gx. Aduh. Kita kalikan lagi ke dalam. Gx sama dengan ini kali ke sini jadi min x. Min x dikali negatif gx berarti positif ya, tambah x gx ya, tambah x gx. Oke, nah sekarang Miss mau pindahkan, samakan dia yang ada gx 1 ya, satu kan yang ada gx, yang gak ada gx pindahkan ke sini aja boleh. Makanya jadi min x sama dengan ini min gx ditambah x gx. Jangan ini min x. Oke, jangan kamu tanya lagi dari mana ini kok bisa jadi min ini jadi positif, terbalik, ini kok positif Miss kok jadi negatif. Nah ini kan dari negatif menyeberang tanda sama dengan ya, biar cepat pola pikirnya. Ini jadi x, yang ini positif menyeberang sama jadi negatif. Oke, sekarang x sama dengan, nah ini gx nya sama-sama kita keluarin ya, gx nya sama-sama kita keluarin. Gx nya kita keluarin, ini gx dikali, kalau misalnya negatif 1 nih kan ya dong, ada di sini negatif 1 kan, ini kan sama dengan negatif 1 gx. Gx nya kita keluarin, jadi gx nya sini tinggal si negatif 1. Ini gx nya kita keluarin, tinggal si x ya. Ini tambah x, paham ya? Coba kita kalikan ke dalam, kembalikah dia ke bentuk ini ya, gx dikali min gx, min 1 ya, min gx, gx dikali x, x gx, kembali ya ke bentuk atas ya. Nah, oke, jadi x nya adalah nih, Miss mau ini kan diminta siapa, si gx ya, si gx yang diminta kan. Kalau ini kan perkalian, ini x, kalau berarti gx sama dengan, nanti kok ditanya gx sama dengan x per min 1 ditambah x gitu. Nanti kalau ada pilihan, misalnya nanti kalau pilihan berganda, ini jawabannya ini enggak ada gitu ya, jawabannya ini enggak ada lah, ini kan bisa kamu ubah gini nak, x sama dengan x per x dikurang 1. Nah ini sama ya, sama artinya, karena negatif 1 tambah x kan sama dengan x tambah x kurang 1. Oke, paham ya? Oke, nah ini kalau diketahui, nah sekali lagi bedakan ya, bedakan, ingat sekali lagi, ini yang diketahui siapa, fx di depan nih, karena kan nanti si gx yang dimasukkan ke f. Perhatikan miss baik-baik, kan nanti si gx yang dimasukkan ke f. Jadi kalau untuk menyelesaikan model kayak gini yang ditanya si gx, kita tinggal mengubah koefisien si x menjadi gx. Oke, perhatikan baik-baik, sekali lagi miss bilang, diketahui fx, posisi komposisinya ya, bentuk komposisinya ini kan f dot gx ya, f dot gx yang ditanya sih gx, yang ininya yang diketahui, yang di depannya diketahui, yang ditanya di belakang. Oke,
sekali lagi yang depan diketahui, ditanya belakang. Nah, Miss mau balikkan lagi yang fx yang ditanya, gx yang diketahui, tapi beda fungsi ya, beda fungsi, beda fungsinya. Ini contoh soal yang pertama. Ini contoh soal pertama, kamu tulis dulu. Contoh soal yang kedua, Miss tulis soalnya. Oke, ini contoh soal kedua. Contoh soal kedua, gx nya x kurang 3 diketahui nih, gx nya x kurang 3, f dot g itu 2x kuadrat dikurang 13 ditambah 22, yang ditanya fx nya. Oke, sekarang perhatikan ini aku ya, f dot g nya ini nggak berubah dengan soal yang tadi kan, masih sama f dot g, bukan g dot f. Ingat, kalau g dot f dengan f dot g itu berbeda ya, itu kemana sifat-sifatnya, gx dan fx. Oke, sekarang berarti diubah nih, ini kan tetap kan gx dimasukkan ke f. Nah sekarang fx yang ditanya bentuk dari yang ini dimasukkan kemana kan gitu sekarang ceritanya. Kalau fx gx tadi dimasukkan ke f, sekarang gx yang diketahui, gx yang ini dimasukkan kemana Miss? Nah sekarang kan gitu kan. Nah kita selesaikan. Nah kalau seperti ini nakku, tetap kita bergerak dari f dot g nya, f dot gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 13x ditambah 22. Oke. Nah ini sudah jadi bentuk nih ya, ini bentuk f nya. Nah sekarang gx kita berapa? X kurang 3. F dari x kurang 3, ini kayak gini dulu, biar ini kok gini Miss, gini nanti kamu bilang gini. Ini fgx ya, fgx sama dengan 2x kuadrat dikurang 13x tambah 22 ya. Nah sekarang gx nya berapa? Gx nya berapa? X kurang 3 sama dengan 2x kuadrat dikurang 13x ditambah 22. Oke. Nah dari sini ini nggak bisa kita hanya sampai sini, kita harus ambil dia suatu bentuk yang kita bisa mengubah itu jadi misalkan gitu loh, kita buat itu jadi misalkan gitu. Dari ini ke di sini ya, x kurang 3 ini Miss mau misalkan ini jadi P ya, x kurang 3 misalkan sama P, misalkan P sama dengan x kurang 3, x kurang 3. Oke, misalkan P sama x kurang 3, jadi x, kalau misalnya ini dari sini ya, x sama dengan ini kan pindah ke sini nih, berarti ini pindah ke sini dong, P dikurang 3 ya kan, iya kan. Nah pasti jawabannya ya. Nah setelah di sini ini harus kita tunggu, ini P ini jadi tambah ya kan. Ini tadi Miss perhatikan, coba ini kita lihat, kalau ini berang sama dengan itu kan jadi negatif x ya, sama dengan ini min P dikurang 3 tx, sama hilangkan negatifnya semua, kali negatif cuman P ditambah 3, P tambah 3 ya, tx sama dengan P ditambah 3. Oke, P ditambah 3 sampai sini paham ya nak dari mana tadi ini. Oke, nah kamu perhatikan yang ini, misalkan yang ini kita masukkan ke bentuk yang ini tadi, apa sih namanya, persamaanmu ini,
ya. Jadi kita kembalikan ke bentuk tadi. Ini kan dia fx kurang 3. X kurang 3 itu apa nak? X kurang 3 adalah P. Berarti FP sama dengan X nya ini 2, X nya apa? X kamu ini ya, X nya P ditambah 3. 2 kali P tambah 3 kuadrat ditambah dikurang ditambah tadi, dikurang ya, soalnya dikurang 13 dikali X nya berapa? P tambah 3 ditambah 22. Oke, ditambah 22. Oke, sampai sini. Oke, kita selesaikan. TFP sama dengan ini, kalau kamu kuadratkan ini 2 dikali P kuadrat itu jadi P kuadrat ditambah 6P ya, ditambah 9. Dari mana Miss tahu ini? Ada yang tahu? Ini kan dari sini nak, P tambah 3 kuadrat itu kan sama dengan P ditambah 3 dikali P tambah 3. P dikali P, P kuadrat, P dikali 3 tambah 3P, P dikali tambah 3P, 3 kali 3 9. P kuadrat tambah 6P tambah 9 ya, kembali ganti ini kan. Nah, dari situ ya Miss tadi karena udah bisa, makanya Miss langsung. Kalau kamu kurang paham masihan boleh ditulis dulu. Dikurang 13 kali P, 13P negatif 13 kali 3 itu dikurang 39 ditambah 22. Oke, ini kalikan ke dalam yuk. 2P kuadrat ditambah 6P ditambah 9 dikurang 13P dikurang 39 dikurang 22. Ini 17 ya. Oke. Ini ada salah ya tadi ini. P dikali 6 ini kan 12P. P dikali 9 18. Oke. Ada. Nah, oke, kita selesaikan. Yang 2P kuadrat, yang P kuadrat ada, yang lain nggak ada kan? Tinggal ini 2P kuadrat tetap ya. Nah, sekarang ini tinggal P ya. Ini 12P, ini 3 berarti negatif P. Dan ini 18 dikurang 17 1 ya. Tambah 1. Ini FP. Nah, kok jadi P Miss? Kan kita tadi mencari si Fx bukan FP. Berarti sekarang kita tinggal mengganti P dengan X ya. Ganti dengan mengganti P menjadi dengan X. P menjadi X diperoleh persamaannya menjadi FP kok FP lagi Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 1. Oke, jelas ya. Nah, sampai di sini hanya
inilah pengerjaan kita gitu loh. Kita hanya mencari tadi caranya berbeda dengan kalau diketahui yang fx-nya, gx-nya gimana berbeda ya. Tadi tinggal masukkan aja gini dapat. Nah kalau ini kita harus membuat pemisalan. Nah pemisalan dari mana? Dari si gx tadi. Gx ini kalau misalkan dia jadi p ya, setelah ini kan kita ubah gitu. Harus kamu ingat cara mengubahnya ini dari x ke p gitu. Gimana cara mengubahnya? Tinggal, makanya kemarin selalu mengulang-ulang gimana kalau dia ini menyeberangi tanda sama dengan, kalau perkalian jadi bagi jadi perkalian, kalau pengurangan jadi pertambahan, tambah jadi pengurangan, negatif jadi positif, positif jadi negatif, kan gitu maksud Miss tadi. Nah kalau seperti ini Miss harap kalian sudah jelas semua. Bagaimanapun nanti soalnya dibalik-balikkan, joker-balikkan, pahami aja konsepnya nak. Nah ini kan f.g, jangan kamu tertipu. Ini kemarin bisa bikin f.g, kalau g.f prosesnya gimana? G.f kalau ini diketahui g, ini f, yang diketahui si gx, ditanya si fx, prosesnya beda loh. Jangan kamu bikin lagi yang kita tadi, soalnya kan kalau g.f itu kan si f dimasukkan ke si g, nggak nampak lagi. Kalau g.f ini kan si f nya kamu masukkan ke si g, berarti kalau gx yang diketahui, f nya ditanya, pakai cara yang pertama tadi kan gitu. G nya diketahui, yang di depannya diketahui, yang di belakangnya enggak. Berarti contoh yang mana itu Miss? Contoh soal yang pertama tadi. Nah gitu, jangan kamu samakan yang g.f dengan f.g, berbeda enakku. Nah ini aja konsepnya yang perlu kamu pegang untuk materi ini, menentukan fungsi jika komposisinya diketahui. Jadi 2 itu. Nah Miss, gimana kalau dia 3 fungsi? Kalau misalnya f.g.h, berarti kamu kan menyelesaikan satu-satu dulu. Kalau yang ditanya mana, yang diketahui mana, selesaikan dulu satu persatu kan gitu. Dari misalnya ini f.g h, berarti hanya dulu cariin ke sini kan gitu. Nah bagaimanapun yang soal ditanya itu variasinya tetap dari sini, makanya perkuat materimu tentang ini biar kamu bisa memahaminya nakku. Oke ya. Nah gue akan kasih soal nanti setelah materi ini kamu tulis ulang, ibu akan kasih soal. Jadi ibu harap tetap semangat walaupun kita belajar online ya nakku ya. Semangat, jangan putus asa, tetap belajar, rajin belajar, biar semua ini materinya tetap kamu mengerti walaupun sistem online. Terima kasih nakku, terima kasih kamu masih mau belajar, terima kasih buat kamu yang masih mau mengerjakan tugas dengan on time ya, dengan waktu yang sesuai dengan Miss tentukan. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang lain yang masih belum sadar akan pentingnya tugas-tugasmu itu, pentingnya nilaimu, pentingnya kamu naik kelas ya, semoga kamu cepat sadar biar kamu tetap rajin belajarnya. Oke? Berdoa anakku supaya corona cepat musnah dari dunia ini. Oke, selamat pagi, bye bye.